Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita melanjutkan kegiatan pembuatan SKP tadi pagi. Kita menuju ke penilaian. Jadi setelah kita atau panjenengan semuanya mengajukan SKP, maka nanti dari admin mendapat persetujuan. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di SKP panjenengan semuanya yang muncul di display panjenengan. Ini pastikan untuk masa periodenya 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian statusnya, ini yang warna hijau, statusnya ini sudah persetujuan. Artinya panjenengan sudah bisa memberikan penilaian di SKP panjenengan semuanya. Kemudian di sini jabatan guru ahli dan sebagainya, pokoknya ini terkait dengan data panjenengan. Kemudian kita klik penilaian. Nah, di dalam penilaian SKP ini ada rencana aksi yang sebelah aksi ini. Berarti nanti kita akan mengisi aksi ini. Yang pertama, ini di dalam aksi ini isinya ada rencana aksi, pengisian bukti dukungan dan lihat hasil, kemudian feedback perilaku, dan cetak form penilaian. Nah, di dalam penilaian ini, penilaian SKP ini dibagi menjadi 3 bagian, ya ini yang pertama periode penilaian triwulan 3 tahun 2022, kemudian triwulan 4 tahun 2022, dan SKP tahunan 2022. Untuk triwulan 3 ini hitungannya adalah masa periode penilaian adalah 1 Juli sampai dengan 30 September 2022. Kemudian triwulan 4 ini mulai 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian untuk SKP tahunannya adalah masa periodenya 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, nanti kalau ini sudah pasti, sudah kita memastikan ini sudah betul, kemudian yang langkah pertama adalah kita klik di rencana aksi ini, mulai dari triwulan 3. Kita klik. Nah, Bapak Ibu nanti, ini sudah saya isi semuanya. Jadi panjenengan nanti di rencana aksi ini tinggal nanti tambahkan. Jadi seperti punya saya, karena di SKP tahunan ini saya mohon maaf untuk di SKP periode atau yang ketiga, tahap yang triwulan ketiga, ini mulai dari Juli sampai dengan September, ini saya menyusun PTK, kemudian kita masukkan, apabila tidak sesuai kita hapus, kemudian kalau ada berarti tinggal kita masukkan, kemudian kita bisa menambahkan rencana aksinya apa, kita ketik. Kemudian kalau ada perubahan kita edit. Nah, kita bisa mengeditnya. Kemudian berikutnya, ini terlaksana asesmen dan evaluasi pada mata pelajaran yang diampu. Untuk periode penilaian Juli 2022 sampai dengan September 2022, maka di dalam asesmen kita melaksanakan sumatif dan sumatif tengah semester. Jadi kita hanya melakukan 2 penilaian atau 2 asesmen saja, yaitu sumatif dan sumatif tengah semester. Kemudian berikutnya, tersusunnya perangkat pembelajaran sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP atau KUSP. Nah, ini untuk yang RPP, ini berarti untuk yang kelas 11, 12, kemudian untuk yang kelas 10, ini modul ajar. Nah, nanti jenengan bisa memilih mau pakai modul ajar atau RPP. Ini tak tulis semuanya biar nanti panjenengan tinggal milih. Ini jadi bisa diedit. Berarti karena saya ngajar kelas 11, maka saya buat RPP. Nah, ini bisa diganti atau ditambahkan. Kemudian untuk
keikutsertaan dalam organisasi profesi, ini saya isikan PGRI dan MGMP, nanti bisa memilih atau dua-duanya sebagai anggota PGRI dan MGMP. Namun di dalam kepengurusan, ini harus nanti panjenengan upload SK-nya untuk pengurus, baik itu pengurus PGRI maupun pengurus MGMP. Namun untuk pengurus ataupun anggota maksudnya, untuk anggota MGMP ataupun anggota PGRI, ini untuk MGMP kan tidak punya kartu anggota. Maka untuk yang anggota PGRI bisa menggunakan kartu anggota PGRI. Namun apabila belum punya kartu anggota PGRI, bisa menggunakan surat keterangan yang nanti akan dikeluarkan oleh PGRI Ranting minimal. Berikutnya adalah asesmen analisis sebagai bahan tindak lanjut. Ini kita membuat analisis evaluasi pembelajaran atau dulu dikenal namanya analisis hasil ulangan, AHU kalau dulu. Nah ini kita buat berapa? Misalkan di dalam Juli sampai dengan September ada 3 AHU ya, berarti kita buat 3. Kalau 1 ya 1. Jadi kita membuat AHU-nya sesuai dengan asesmennya. Contoh misalkan ini analisis hasil evaluasi pembelajaran, misalkan kita buat 2. Berarti kita tinggal menambahkan. Kalau kita tidak mau ngetik, bisa copy paste, ini tambahkan. Ini berarti yang kedua. Dan kita oke. Nah, ini berarti bisa ditambahkan. Ya, ini kita rubah dulu. Diklik tambahkan, dimasukkan. Ini berarti ada 3 nanti. Jadi kalau misalkan kita di dalam bulan Juli sampai dengan bulan September ada 3 evaluasi pembelajaran, berarti kita buat 3. Kalau misalkan mau rubah bisa jadi 2, berarti kita hapus 1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini tergantung kita nanti mau berapa. Berikutnya tersusunnya alat ukur soal sesuai mata pelajaran yang diampu. Ini biasanya di dalam tersusunnya alat ukur ini kita membuat kisi-kisi soal, rubrik penilaian atau asesmen, ya, dan bisa ditambah nanti butir soal. Jadi ini harus satu paket. Jadi mulai dari kisi-kisi, rubrik dan butir soalnya. Ini berarti bisa ditambah dengan butir soal. Ini nanti bisa dijadikan satu folder karena ada 3 bagian. Berikutnya adalah terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan jadwal dan kalender akademik yang berlaku. Ini indikatornya adalah kita membuat jadwal kegiatan pembelajaran. Ini biasanya sudah disediakan oleh sekolahan. Jadi kita tinggal nanti kita melaporkan saja jadwal kegiatannya, tinggal nanti diupload. Ini tidak ada masalah, tapi tetap harus diisi Bapak Ibu. Berikutnya adalah terselesainya laporan kegiatan pengembangan diri beserta lampirannya. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada pengembangan diri, ini ya berarti tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa, berarti nanti dikosongkan. Kalau ada, nanti kegiatannya apa di bulan Juli sampai dengan September. Kalau ada 2 ya berarti dimasukkan 2. Kalau adanya 1 seperti punya saya ini 1, karena saya mengikuti laporan pengembangan diri, kegiatannya adalah Google Workspace. Ini hanya 1 saja. Berikutnya yang ke-9 adalah terlaksananya tindak lanjut asesmen. Ini ada 2, yaitu program perbaikan dan pengayaan. Ini bisa jadikan 1 atau bisa jadikan 2, enggak masalah, sama saja. Karena ini biasanya untuk program perbaikan dan pengayaan itu bisa dalam 1 file.
Nah, ini untuk SKP di triwulan pertama atau triwulan ketiga maksudnya, di bulan Juli sampai dengan September. Kalau ini sudah diisi semuanya, berikutnya adalah kita mengisi pengisian bukti dukung dan lihat hasilnya. Jadi tadi perencanaan aksinya, ini buktinya atau daya dukungnya. Nah, daya dukung ini bisa diisi sewaktu-waktu, tidak harus pada saat itu. Kalau nanti yang 2023, karena ini 2022, maka harus diisi dengan komplit. Ini berbedanya di situ. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, kita, geser ke bawah, terus kita geser. Nah, di sini ada, strip yang hitam atau di sini ada panah, kita klik ke samping kanan terus. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal tambahkan dan edit, realisasi. Contoh seperti ini, jumlah perangkat ini, kita geser, ini terlalu jauh sebentar. Nah, di rencana aksinya, ini adalah RPP. Nah, RPP ini jumlah perangkat pembelajaran yang terlaporkan adalah 4 dokumen. Jadi, di bulan Juli sampai dengan September, kita membuat 4 RPP atau kalau panjenengan yang tadi kelas 10 berarti modul ajar, ini ada 4 dokumen. Tinggal ini ditambahkan, klik. Nah, nama bukti dukungnya apa? RPP. RPP. Nah, kayak gitu. Kemudian kita akan memasukkan bukti dukung. Nah, bukti dukungnya adalah link ke file Google Drive, Dropbox, atau dan sebagainya. Bisa dari Google Drive, bisa dari OneDrive, tinggal kita milih. Saya mencoba menggunakan Google Drive. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, yang di-upload di sini bisa menggunakan folder, satu folder sekaligus, atau menggunakan file. Nah, kita lihat di sini, kalau kita menggunakan folder, ini tinggal klik sebelah kanan, kemudian dapatkan link. Apabila kita menggunakan file, maka kita buka dulu foldernya. Nah, kita tinggal masukkan. Nah, contoh misalkan kita memasukkan 1 RPP. Nah, kemudian kita pilih dapatkan link. Nah, pada saat kita masukkan link, jangan lupa Bapak Ibu yang menggunakan akun Belajar ID, ini biasanya otomatis hanya kementerian yang punya Belajar ID, siapapun tidak bisa. Maka kita klik siapapun yang memiliki link, siapa saja yang memiliki link, kita pilih ini. Siapa saja yang memiliki link, maka nanti akan bisa membuka. Kemudian kalau sudah, kita klik salin link. Link yang sudah kita salin, maka kita taruh di sini Bapak Ibu. Copy paste, kemudian dipastikan ke sini. Nah, ini sudah ada linknya. Klik OK. Kita tunggu berapa detik. Ini masih proses, masih loading. Ini harus sabar. Kemudian berikutnya ini sudah muncul. Nah, ini kalau misalkan kita ragu-ragu bisa dihapus atau kita ada perbaikan, kemudian kita edit. Dan seterusnya, tambah-tambah sampai dengan 4 dokumen. Kalau tadi folder bisa juga. Oke. Kemudian berikutnya edit. Nah, ini ada realisasi editnya. Nah, sumber data realisasinya apa, sumber datanya apa. Misalkan sumber data bisa dari buku referensi dan sebagainya. Kemudian berikutnya ini sampai dengan terakhir, ini diisi semuanya Bapak Ibu, termasuk sumatif, nanti nilai-nilai sebagainya. Kemudian kalau sudah selesai, kita isi, maka nanti kita akan kembali lagi ke sini.
Kemudian berikutnya adalah setelah kita mengisi pengisian bukti dukung dan lihat hasil, baru kita melakukan feedback perilaku. Nah, feedback perilaku ini kita klik di sini, kita pilih penilaian penilaian feedback perilaku rekan kerja. Berarti kita diminta untuk menilai rekan kerja atau penilaian teman sejawat Bapak Ibu. Nah, di sini kita milih kira-kira siapa yang akan kita nilai. Jadi kalau kita bingung, kita sudah punya pandangan, kita tinggal searching. Nah, kita pilih, contoh ini Bu Nur Fatwah. Nah, kita sudah pilih, di sini, eee, penilaiannya hanya ada 3 Bapak Ibu. Berarti sesuai dengan kurang dari ekspektasi, sesuai dengan ekspektasi, dan lebih dari ekspektasi. Atau cukup jempol, nek jempol itu kan kurang marem, misalkan jempol ini bisa, tapi biar lebih bagus sudah sesuai dengan sudah sesuai ekspektasi. Ekspektasi. Nah, jadi kalau kita pakai emoticon boleh, sesuai dengan itu juga boleh, sesuai dengan ekspektasi. Oke. Nah, ini terus nanti kita bisa menambahkan, feedback-nya Bapak Ibu. Jadi ini, feedback ini kaitan dengan perilaku kerja. Ini juga sama, sudah sesuai sudah sesuai ekspektasi. Kita tunggu sebentar, ini masih loading, dan seterusnya sampai dengan terakhir. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, maka kita akan kembali ke sini lagi, kemudian kita isi triwulan keempat. Nah, triwulan keempat ini sama, mulai dari rancangan aksi. Nah, di rancangan aksi ini, apa yang penjenengan lakukan di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Contoh misalkan di dalam publikasi ilmiah, saya membuat buku pedoman guru, kemudian terlaksananya asesmen, evaluasi, dan mata pelajaran yang diampu, ini sumatif dan sumatif akhir semester. Nah, ini yang bulan Oktober sampai dengan Desember, karena sumatifnya itu di bulan November. Kemudian tersusunnya perangkat pembelajaran sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP atau KOSP, ini adalah modul ini sama, RPP atau modul ajar. Nanti jumlahnya berapa tinggal kita tambahkan. Kemudian berikutnya adalah keikutsertaan dalam organisasi. Ini bisa pengurus PGRI dan MGMP, tapi bisa digabung atau dijadikan satu, boleh. Kemudian hasil asesmen dianalisis sebagai bahan tindak lanjut. Ini membuat AHU atau membuat analisis evaluasi pembelajaran. Ini sama semuanya Bapak Ibu. Cuma yang beda di sini adalah kegiatan pengembangan diri. Karena kegiatan pengembangan diri ini kemarin kita mengikuti diklat PMM atau Japin Pintar dari BPTIK. Ini bisa dimasukkan karena pelaksananya kan di bulan Desember. Nah, ini bisa dimasukkan. Kemudian sama ini terlaksananya tindak lanjut asesmen. Ini adalah program perbaikan dan pengayaan. Ini kalau sudah diisi, maka kita kembali mengisi ke tahap yang kedua adalah upload. Nah, ini sama, kita memberikan upload. Upload di pengisian ini. Nah, caranya sama, digeser. Ya, digeser sampai sini. Kemudian kita buka Google Drive, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah, kita tunggu sebentar, ini masih loading. Sama,
Untuk triwulan 4 kita juga pengisian feedback perilaku. Nah, feedback perilaku ini tadi kita tinggal pilih, kemudian yang terakhir adalah SKP tahunan. Ini penilaiannya adalah Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Berarti ini gabungan dari triwulan 3 dan triwulan 4. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, ya, cuma bedanya ini dijadikan satu. Kalau saat tadi dibagi 2, ini jadikan satu. Ini seperti penyusunan buku pedoman guru, yang kedua adalah penyusunan penelitian tindakan kelas. Kemudian terlaksana asesmen evaluasi pada mata pelajaran di AMPU, ini mulai dari sumatif, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Ini bisa dibagi 3 atau dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, berarti nanti dalam satu folder. Kemudian berikutnya adalah tersusunnya perangkat pembelajaran sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP atau KOSP. Ini dijadikan satu Bapak Ibu. Mulai dari penyusunan pembelajaran ya ini Prota, Promes atau Prosem, kemudian minggu efektif, silabus atau ATP, KKM atau KKTP, kemudian KI atau CP, KD atau TP, kemudian terakhir ada RPP atau modul. Ini bisa karena banyak sekali lebih baik dimasukkan dalam satu folder Bapak Ibu. Jadi lebih mudah nanti. Kemudian keikutsertaan sama ini masih utuh PGRI dan NBMB karena ini berlaku 1 tahun. Kemudian hasil analisis sumatif. Nah, ini sama juga rubrik dan sebagainya. Nah, ini tadi yang berbeda adalah yang nomor 8, terselesainya laporan kegiatan pengembangan diri beserta lampirannya. Ini tadi ada 2, diklat Google Workspace dan PMN. Ini jadikan satu, Bu, Bapak Ibu. Ini jadikan satu, bisa nanti dalam satu folder. Kemudian terlaksana tindak lanjut asesmen program remedian dan pengayaan. Sama ini. Jadi kalau sudah Bapak Ibu mengisi ini, sama ini bukti daya dukung. Dan kita geser nih. Kita upload daya dukung. Ini penyusunan perangkat Prota, Promes dan sebagainya. Kita berarti di sini perangkat pembelajaran. Nama bukti dukungnya, perangkat pembelajaran. Nah, kemudian untuk daya dukungnya, berarti karena banyak sekali ini, maka kita menggunakan folder. Nah, ini folder, perangkat pembelajaran, kemudian kita dapatkan link. Sama, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengaktifkan siapa saja yang memiliki link. Kalau sudah salin link, kemudian kita masukkan di sini. Nah, oke. Ini satu folder Bapak Ibu. Jadi isinya macam-macam. Ada Prota, Promes, KKTP, CP dan sebagainya, RPP. Nah, terus diisi sampai dengan nanti terakhir. Kalau sudah Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini. Ya, panah yang ke samping kiri ini. Kemudian jangan lupa isi feedback perilaku. Nah, tadi kita milih siapa. Monggo pokoknya bisa dipilih namanya siapa di sini. Kemudian diisi Bapak Ibu sama tadi. Berarti sudah sesuai ekspektasi. Sudah sesuai ekspektasi. Dan kita oke.
Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Kalau sudah diisi semuanya, maka kita akan kembali ke sini lagi. Kemudian kita bisa lihat pemantauan hasil dan evaluasi. Nah, nilai bawahan ini untuk yang, kepala sekolah ataupun kepala TU dan sebagainya. Di sini adalah penilaian bawahan, kemudian rekap penilaian bawahan, lihat kurva, oke, kita bisa lihat. Ya, ini sinyalnya kurang bagus. Mungkin malam ini karena malam terakhir, jadi banyak yang menggunakan aplikasi ini seluruh Indonesia. Yang terpenting sekali lagi Bapak Ibu, panjenengan semuanya mengisi aksi ini, jadi di SKP yang triwulan 3 dan 4 sampai dengan SKP tahunan. Intinya seperti itu dan jangan lupa kita mengisi feedback. Oke. Ik Kalau sudah, ini berarti, nanti otomatis SKP panjenengan sudah kerekod. Nah, hanya itu saja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, di dalam penilaian ini, kita hanya diminta untuk mengisi aksi. Aksi, ini ada tiga yang perlu panjenengan isi, rencana aksi, pengisian bukti, dukung dan lihat hasil, kemudian feedback perilaku, ini untuk teman sejawat. Ini diisi semuanya, kemudian berikutnya adalah jangan lupa, nah, kalau sudah, nanti statusnya yang terpenting adalah persetujuan, berarti tidak ada perubahan. Mungkin itu, Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti, diusahakan segera mungkin untuk pengisian ini, karena tinggal, mmm, istilahnya melihat nanti apa-apa yang akan diisikan, pokoknya sesuai dengan, panjenengan yang sudah di dalam membuat perencanaan di awal di SKP yang sudah panjenengan buat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga memberikan suatu manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.